Perlu kertas tuh. Orangnya. Kertas tuh. Hei, Perlu kertas kan tuh. perlu. Ada. Perlu. Dipa, kan ada kertas kosong tuh. Minta satu. Satu aja. Udah mulai tuh, Gus. Berapa? Kap dulu. Salin link lu nah. Bangitang dibagikan. Udah di belakang tuh. Enggak isi meja dia. Ayo masuk on. Impornya dari sekarang, kawan. Oke. Mantap sih. Main. Blok gitu ya. Nah, Yakin? aku. Sampai itu. Jadi ada nih. Oke. Tengah. Cabut dah. Persiapan. Baik, siap di samping ya. Nanti ini pas apa buka ini? Pas langsung ini bakal dibuka. Sudah kamu. Aku nggak ngapain. Ya misalnya nanti coba cek. Oke, siap. Merah. Dipa. Nih, ini. Udah dibagi linknya? Iya. Udah dibagi linknya, Gus? Iya, Pak. Udah ya, Kak, bagi linknya. Masih nggak ngerti aku apa ini? Merah apa enggak nih? Udah. Coba coba. Aku kan ngomong. Nggak lihat sama Delay ya. Kemana, Mas? Kali 1 menit. Harry, Mike, Harry. Selamat menyaksikan. Mati lampunya. Aku udah kesana dulu. Habis ini ya. Ini yang megang kamera siapa? Nara. Oh, kamu ya? Bukan Restu. Restu kan nari. Oh iya. ya. 3, 2, 1. Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah hadir di Gedung Loka Widya Sabah, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, serta seluruh hadirin yang menyaksikan acara ini secara virtual melalui kanal YouTube Tarian. Senang sekali saya Dipa Satya Dewi dapat memandu jalannya acara pada malam hari ini, yaitu acara New Bulan Menari 28 Mei tahun 2021. Mereng kayak gitu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ketua Jurusan Program Studi Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Institut Seni Indonesia Denpasar. Puji syukur kami haturkan kehadiran Idul Sayang Diwasi
Tuhan Yang Maha Esa. Berkat asuh kekeluargaan kita dapat berkumpul guna mengikuti acara di bulan menari 28 Mei tahun 2021 bertempat di Gedung Lokawidya Sabah, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, serta disaksikan secara virtual melalui kanal YouTube Tari Art. Tentunya, pelaksanaan acara pada malam hari ini kami tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak demi kenyamanan dan keamanan kita bersama. Baik hadirin yang saya hormati, langsung saja kita menyaksikan penampilan pertama dengan judul karya Padam. Menyalalah api tersebut hingga tak sanggup untuk dipadamkan. Koreografer Bening Intan Larasati, komposer Sal Priyadi, penari Ida Ayu Ari Dwi Cahyani, Wahyu dan Milo Aileni Febriani. Selamat menyaksikan.
mana. Fokuskan pikiran hingga menumbuhkan keseimbangan diri. Koreografer Ikade Permata Nindi, penari Ikade Desa Purusadana, Nimade Devika Ayudhya Dewi, dan Niputu Ayu Sri Wedari. Komposer Iputu Gede Dharma Utama. Super Bali bagi Istri. Selamat menyaksikan.
Demikianlah penampilan kedua dengan judul karya Zonda Manda. Selanjutnya penampilan ketiga dengan judul karya Bisama Bawi Sila. Beranjak dari tradisi desa Pekraman Depok, di mana awalnya tradisi ini dilaksanakan saat pengaman Sasetayo bertepatan dengan perayaan di Pura Besar. Saat warga hendak memotong babi untuk persembahan, babi tersebut berlari ke arah pertigaan Yehudes dan menghilang secara tiba-tiba. Disebut upacara nampah batu karena setelah itu ada polisi yang menunjukkan bahwa untuk menggantikan babi yang hilang dengan batu yang ada di sana. Upacara ini wajib dilakukan oleh warga desa yang baru menikah sebagai simbol pengesahan secara niscaya, dan apabila tidak dilaksanakan akan mendatangkan bencana. Koreografer Ikade Dwi Ardo Yoga Prayoga, Ikade Yoga Pastika, Ikoma Aswinka Krisnanda, Ide Ayu Ulan Amanda Mahaswari, Niputu Sekti Intan Kauri, tuntutannya Wedi Cidati. Penata iringan Ikoma Winantara SSN, pendukung iringan Takaran 2020. Inilah dia dengan judul karya Bisama Bawi Sila. Selamat menyaksikan.
Demikianlah penampilan dengan judul karya Bersama Bawi Sinar. Selanjutnya, langsung saja kita saksikan penampilan karya keempat dengan judul karya Indri. Ketika seorang penari memasuki alam bawah sadar. Koreografer Idewo Made Ananda Krisnayana. Penata komposer Ucup Boy. Penari Ananta Restu Gus Adi Utik Made Raset. Selamat menyaksikan.
Acara selanjutnya adalah sesi diskusi karya. Kami turut mengundang perwakilan dari masing-masing karya untuk hadir kembali ke atas panggung. Adapun pada sesi diskusi pada malam hari ini, beliau merupakan dosen program studi dari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia dan Pusat. Langsung saja beliau pada malam hari ini, Bapak Ibu Bapak Kusuk coba balik. Saya nggak tahu saja. Ya ini. Undangannya kucing. 4 pengisi acara untuk langsung saja ke Wantila. Waktu dan tempat saya persilakan. Ayo, 4 pengisi acaranya. Kita ngobrol, dan bagi penonton sarankan ayolah mendekat, kita duduk santai di sini. Kita ngobrol sama keempat penata pada malam hari ini. Wih, dada. Silakan, silakan. Ya, satu lagi. Inilah 4 koreografer muda kita pada malam hari ini, dan karena situasinya masih dalam rangka pandemi, saya mohon untuk menjaga jarak. Oke, malam hari ini kita sudah melihat, menonton 4 pertunjukan, dan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah merelakan waktunya untuk mengapresiasi keempat penata kita pada malam hari ini. Saya minta tepuk tangan dulu. Selamat untuk keempat penata, kalian luar biasa. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi pada acara bulanan penari pada malam hari ini.
Nah, sebelumnya untuk sedikit flashback bahwa bulan nari tetap kita adakan selama 1 bulan sekali dan ini sudah menginjak tahun kedua. Jadi semoga untuk tahun hari masih tetap bisa kita laksanakan acara ini walaupun siapapun HMJ-nya nanti akan tetap acara ini tetap terselenggara. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan keempat penyaji pada malam ini untuk sedikit cerita dong. Kalau karya kan kita sudah tahu nih, karya seperti tadi gitu. Cuman saya tidak minta untuk bagaimana karya tadi, udah selesai. Yang saya minta adalah bagaimana sih proses kalian untuk menyelesaikan karya ini, berapa lama prosesnya, apalagi itu adik-adik dari SMK ini berbanyak nih fotografernya. Bagaimana sih cara kalian untuk menyatukan otak-otak yang berbeda-beda, terus apa sih kendalanya, terus ya apapun, tolong dong disampaikan. Kami di sini termasuk saya juga pengen tahu apa sih kendala kalian, bagaimana proses ini bisa sampai sekarang ini, sampai pementasan ini, berapa lama prosesnya, bagaimana kalian menentukan penari atau dan segala macam. Ya, bukan bagaimana karya ini tadi, karya ini ide ini enggak. Saya pengen itu udah tahu dah. Saya kan karya tadi, tapi bagaimana proses dibalik karya ini bisa jadi. Ya, itu dulu. Baik, saya mulai dari penyanyi pertama ya. Apa dari sini? Gimana enaknya? Ada sini ya. Ya, kita suruh. Ya dah ini. Silakan untuk itu. Waktu dan tempat Enggak. silakan. Orang kesegini aja frame-nya tuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan cerita sedikit tentang proses saya dalam berkarya ini. Karya ini saya kebetulan buat sama teman-teman, soalnya saya dan teman-teman juga Baru beli. kebetulan di kampus. Ya jadi ya begitulah karyanya. Sebenarnya karya ini karya udara, cuma nambah penari ya. Karya ini sempat saya pakai untuk mencari nilai ujian koreografi kayaknya kalau nggak salah itu. Untuk kendala di waktu sama tempat sebenarnya, karena agak susah kalau sekarang di tempat latihan, di studio harus bikin sholat. Duduk mahasiswa. Ya itu. Ayu. Putri. Ya kayaknya cuma segitu sama. Kasih dulu. Tuh, kendalanya kan di tempat, terus pemilihan geraknya, bagaimana cara menuangkan, terus ada kendala nggak segala macamnya. Jadi kita dari ide ke hubungan itu bagaimana cara mentransfernya ke penari segala macamnya. Musik juga, apakah musik dari dulu, apa gerak dulu musik itu ya segala macamnya. Jadi untuk pertama itu idenya saya dapat dari ada salah satu dari penari itu, dia ikut idenya saya cocok dipakai. Setelah itu saya proses pilih penarinya. Pertama itu saat ujian koreografi itu cuma 3 penari ya, karena COVID pandemi itu dibatasi jadi itu yang berjalan. Kebetulan dapat kesempatan mengisi acara dengan penari, jadi kayaknya bisa dikenal biar kita lebih melihat ya. Untuk penuangan gerak sebenarnya memang seperti gerak-gerak orang penari, karena ini ceritanya karena seorang penari ketika tertidur imajinasi penari di dalam mimpi itu jelas. Jadi tidak terlalu memberikan mungkin kebiasaan di dalam mimpi penari.
Ntar kita lanjut lagi yang mungkin ada dari mahasiswa atau dari video di YouTube yang mau bertanya silakan. Untuk nanti tolong dipilih dulu. Silakan untuk yang kedua dari Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ya, untuk karya ini prosesnya tuh kurang lebih sebulan. Pada koreografi ini saya ingin membuat karya mengenai ambisi seorang wanita yang perlahan padam dikarenakan adanya tantangan-tantangan. Untuk kendalanya itu ya dari ide, tapi ya pada akhirnya ya ada. Terus untuk inspirasi saya pada karya ini saya terinspirasi dari sebuah buku berjudul Perempuan yang Dihancurkan. Dari situ saya melihat loh kok sama gitu, pada pemeran utamanya tuh pada sama-sama ambisinya perlahan hilang gitu, sama antara gara-gara ya tantangannya entah karena ada pernikahan atau ada persahabatan atau misalnya karir. Nah dari situ saya mulai terinspirasi untuk membuat karya ini dengan lagu Nyala dari Salvedi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Nah, kan maksudnya selesai dong musik lagu dari Salvedi. Kenapa bisa Salvedi dipilih sebagai lagu gitu kan? Maksudnya selesai dong ini obrolannya. Lagu Salvedi kan selesai kan enggak? Kenapa bisa itu dipilih? Apa? Pasti ada sebelum-sebelumnya kan. Musik ini nggak cocok, ini enggak. Kenapa bisa itu cocok? Bagaimana bisa mixing sama itu pilihan itu? Nah justru saya dengar lagunya dulu Pak. Dari situ saya mulai membaca buku itu, terus kok cocok. Jadi saya pakai gitu. Dari situ. Itu yang benar-benar kami ingin tahu gitu, bahwa ide itu muncul itu tidak hanya dari ini ya, untuk semuanya, bahwa ide itu muncul tidak hanya dari kita melihat, bisa dengan cara kita mendengar, terus ada matching dengan buku, terus cocok dengan naluri kita sehingga menjadi karya gitu. Yang dekat-dekat saja, karya itu tidak perlu kita cari yang jauh gitu. Oke lah, lanjut silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kenneth Warnadi. Proses dalam karya ini dari sejarah dan grafinya terinspirasi dari bangunan Legend atau di Indonesia dikenal dengan sebutan Engklek, di Sunda terkenal Sunda Malah. Dan di mana karya ini terinspirasi dari fenomena zaman sekarang, di mana saya melihat anak-anak zaman sekarang sudah melupakan permainan tradisional dan lebih tergerus kepada permainan gadget atau teknologi zaman sekarang. Mungkin dari karya ini saya bisa menginspirasi anak-anak kecil agar tidak saling bermain gadget aja dan tidak melupakan permainan tradisional ini. Proses dalam gerak dengan komposer itu, gerak dulu dibuat, habis itu komposer menyesuaikan dari gerak tersebut. Prosesnya kurang dari sebulan, pemilihan penari, kenapa bisa mereka ketemu di mana atau apa, boleh apa aja boleh diceritakan kepada kami yang tidak ada di ini. Apapun boleh diceritakan yang tidak ada pada malam hari ini di pementasan. Misalnya
saya pilih penari kenapa bisa 3 orang ya karena mungkin di mereka yang dapat ya jujur aja gitu. Kenapa saya bisa memilih penari 3 orang? Kebetulan di komunitas body slam itu cuma tersisa 3 orang penari mereka. Dan semua sudah mendapatkan eventnya di masing-masing. Kebetulan juga dalam permainan dengkleng ini memerlukan 3 orang peserta. Di mana ketika lebih dari 1 atau 4 orang, ketika gacok itu sampai di salah satu wilayah kota, setiap orang 3 orang itu memiliki satu wilayah, bisa juga lebih, dan kota itu cuma ada 2. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Om Swastiastu. Kami dari siswa-siswi SMK Negeri 3 Sukawati membawakan karya yang berjudul Bersama Bawi Sila. Karya ini terinspirasi dari Desa Pekraman Depohe, Kecamatan Tambahan, Kabupaten Menteng, di mana tradisi ini menggunakan batu sebagai pengganti babi untuk dipersembahkan pada saat lebaran. Kami berproses kurang lebih awal bulan Februari karena karya ini pakai untuk ujian keresahan apa kesan ada tentang zaman nyanyi itu dalam pemainan itu ada ada sedikit presentasi dengan komposer aing itu kan keresahan jadi itu ada di membuat bawah terus membuat bendera. Kendala lainnya jadwal UKK yang tidak pasti, yang awalnya dibilang akhir Maret dan akhirnya dilaksanakan awal April. Dan kendala lainnya dari kita sendiri suka menunda-nunda waktu, kadang moodnya lagi nggak bagus jadi nunda terus. Gitu aja. Terima kasih. Om Swastiastu. Oke, jadi itu ya dari keempat penyaji kita. Ada beberapa yang saya dapatkan bahwa satu dari mereka mood itu penting. Ya, kita berproses memang butuh mood. Caranya bagaimana itu kembali ke diri kita karena kita yang bawa mood itu sendiri gitu. Kita yang harus bisa mengolah mood itu sendiri. Terus disiplin ya, kita sebagai seorang penari maupun koreografer kita harus disiplin. Karena kalau sudah kita disiplin, mood itu akan ada. Tapi kalau kita sudah tidak ada disiplin, mood itu tidak akan ada. Itu terus dari ini ide apapun itu harus kita cari sedalam-dalamnya. Karena saat ide itu muncul dan itu sudah ada pengenapan dan termasuk sudah ada sudah mengerucut. Pada saat itulah kita akan cepat ingin untuk mencapai studio. Dalam artian saat ide kita masih besar, masih banyak, kita tidak ada niat untuk mencari studio. Yang saya rasa dari mereka, bayangkan bahwa pasti kalian pernah merasakan saat memang benar-benar bayangan gerak itu sudah ada niat kalian untuk cepat ingin mencari studio, itulah sudah merucut karya kalian gitu. Terus yang dari Bening juga sama, bahwa seperti yang saya katakan tadi, ide itu muncul dari banyak hal. Bisa dari dengan tradisi yang sudah ada kita cari, dan tradisi itu pun tidak mungkin jauh dari diri kita, mungkin dari salah satu dari mereka ada dari desa tersebut sehingga muncul. Oke.
Yang jelas ide itu tidak akan jauh dari pengalaman empiris. Empiris itu pengalaman pribadi kita gitu. Dari bening dia mencarinya dari lagu bisa, dari buku bisa, dari melihat bisa, dari mendengar bisa, dari apapun bisa. Maka kalau bisa untuk mahasiswa, janganlah mencari ide sejauh apapun, sedekat-dekatnya pasti ada kok. Sama juga dengan Detu kan bilang gitu tadi, dari melihat teman yang ipik, simpel aja. Ide itu nggak usah cari yang berat-berat, yang simpel dan karyanya yang dibuat berat. Gitu ya. Sekarang saya akan membuka pertanyaan. Yang bagi yang di YouTube silakan untuk mengetik dan nanti akan saya share kepada hadirin yang di sini, termasuk juga kepada 4 penyaji kita. Tapi sebelumnya sambil saya menunggu, saya persilakan untuk mahasiswa dan penonton yang hadir pada malam hari ini. Sesi pertama saya buka untuk 3 orang penanya. Silakan untuk mengacungkan jempol yang ini ya. Kalau ini udah biasa jempol. Silakan mengacungkan jempol biar bisa saya lihat, cuman dari sini agak sedikit nggak begitu kelihatan sih. Udah silakan, nanti bisa dibantu dengan HMJ. Oke. Jakarta mahasiswa semester 7 8 ya sekarang ya, yang mau TA. Lanjut lagi, silakan. Baru 1 orang. Oke, Gus D semester 6 4. Wow lah dek. Dan yang ketiga dia hantar semester 4 juga ya. Oke, ada 3 orang. Mike ini dari atas ya. Tes. Om Swastiastu. Selamat malam semuanya. Malam. Jadi terima kasih banyak. Yang pertama untuk HMJ Tari serta panitia pelaksana bulan menari karena sudah konsisten tetap melaksanakan kegiatan bulan menari 1 bulan sekali. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Pak Moderator serta keempat penyaji. Jadi pertama-tama saya mengapresiasi setinggi-tingginya untuk karya yang disajikan oleh keempat koreografer. Namun di sini saya ingin bertanya, ya sharing lah istilahnya. Saya kan sekarang semester 8 mau ujian nih, gitu. Saya juga mau minta pendapat kalian, riset kalian. Yang pertama itu, musik itu seberapa penting dalam berkarya? Saya mau tanya itu, musik itu seberapa penting bagi kalian untuk karya tari ya. Terus yang kedua, original dalam berkarya kan perlu juga kebaruan ataupun original kita ya, identitas kita nanti ke depannya. Gimana cara kalian untuk menunjukkan identitas bahwa saya yang membuat karya ini? Mungkin segitu aja pertanyaan saya, Pak Moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih tadi Sakina dan teman-teman semua yang berada di wadilan ini. Sebelumnya saya mengaturkan panggilan hormat Om Swastiastu. Baik, tiap pribadi sangat mengapresiasi karya dari teman-teman semua dan semua karyanya cukup menarik bagi dia. Nah, mungkin yang ingin bertanya untuk ke semua akhirnya teman-teman yang berada di depan dia. Pertanyaannya simpel saja sih, menurut yang pribadi. Di dalam kalian berproses, seberapa penting sih identitas gerak di dalam karya Anda? Artinya, dan bagaimana sih cara Anda tahap eksplor Anda bagaimana sampai menuju bahwa
ini adalah identitas dengan saya dan ini akan kelihatan sangat menonjol dalam karya saya itu. Mungkin itu saja pertanyaannya yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih sebelumnya karena para koreografer sudah berpartisipasi dalam acara Bulan Menari pada malam hari. Jadi saya ingin bertanya kepada 4 koreografer. Mungkin kalian bisa sharing bagaimana cara kalian menentukan struktur dalam karya. Jadi selama kalian berproses, bagaimana sih cara kalian menentukan struktur dalam karya yang telah kalian tampilkan? Terima kasih. Terima kasih untuk 3 pertanyaannya. Kita punya 3 pertanyaan. Silakan, siapa dulu? Dari sini lagi? Siapapun boleh untuk ya sharing aja apa yang kalian tangkap dari pertanyaan itu, di sharing aja untuk dijawab. Baik, yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Will. Tadi pertanyaan identitas gerakan tari. Seberapa penting identitas gerakan tari? Menurut saya pribadi, identitas gerak itu memang penting sekali, karena contohnya karya yang tadi saya jelaskan, karyanya judulnya In Dream itu artinya dalam mimpi. Dalam mimpi itu pasti orang tidur dan pasti waktu mata. Kali itu saya eksplornya intinya lebih ke gerak yang untuk mata orang lemas lah, udah ngantuk gitu. Kemudian saya buat lagi sesuai alur cerita yang saya buat dari karya tersebut. Itu aja tadi banyak. Jadi kalau penelitian saya dari struktur dulu saya gerak, baru kemudian gerak. Setelah gerak, baru musik, kemudian dicocokkan dengan musiknya. Strukturnya itu saya buat sebenarnya berbarengan sama geraknya itu doang. Ya berbarengan ya itu. Ya berbarengan. Kan itu berbarengan. Itu sama gerak. Itu struktur. Kemudian untuk pola lantai itu dan termasuk juga penyataan saya tadi itu kan ada juga yang bagian pertama sama di bagian ending itu kan saya rebutkan itu sebenarnya saya mencoba biar penonton tahu perbedaan di saat orang itu belum masuk ke dalam mimpi sama dalam mimpi. Karena kalau di dalam mimpi kan istilahnya udah luas sekali. Orang yang bermimpi itu kan bisa kemana-mana, itu secara langsung bisa tiba-tiba di sana, bisa tiba-tiba di sini. Gitu. Jadinya pola lantai itu termasuk untuk menambah keindahan gerak saja, agar tidak terlihat membosankan, kelihatan tambah yang gerak dan pertimbangan pola lantai.
Menurut saya pribadi, musik itu sangat penting karena saya pribadi nggak bisa buat ya karya tanpa musik. Saya nggak bisa buat, soalnya musik itu berperan penting bagi saya dalam berkarya. Nah, dulu pernah pengalaman saya disuruh buat pakai kelas, pakai musik, rehabilitatif. Saya simpulkan dulu ya dari obrolannya Dito. Yang pertama, struktur. Seberapa penting sih struktur dalam karya? Dan bagaimana cara penyaji untuk menyampaikan. Jadi untuk itu, karya tadi itu dia bentuk dengan sistem bersamaan. Saat muncul struktur, saat muncul reka adegan, itu langsung muncul gerak. Yang mana pola lantai pasti terjadi lebih dulu sebelum gerak itu muncul. Awalnya ke sini, habis itu dibuat ke sini, geraknya seperti ini gitu. Itu yang tampak dari cara bicaranya gitu. Terus musik sangat penting karena saya tidak bisa menggarap karya tanpa ada musik. Itu deh. Karena permasalahan saya pribadi, saya cacat tempo. Cacat tempo, saya tidak bisa membuat, yang artinya yang pandangan saya tidak bisa membuat dinamika gerak itu tanpa ada musik yang menyupport gitu. Terus untuk pertanyaannya Gus B itu tentang sama seperti kadek karakter gerak. Nah itu saya bilang ini bahwa karakter geraknya dia itu hanya pada saat karya ini idenya seperti ini, geraknya muncul dari sana. Tapi karakter setiap karyanya itu jawab tadi, yang dia jawab adalah karakter pada karya ini. Ya udah, dari Ipit itu saya munculkan gerak-gerak. Jadi gerak-gerak itu saya dapatkan saat saya merasa gerak saat tidur itu bagaimana, terus apa saja sih yang ada di sana. Jadi tidak mencari gerak di luar ruang lingkup dari tidur itu sendiri, Ipit itu sendiri. Itu mungkin yang ingin dia sampaikan. Cuman cara penyampaiannya saja belajar. Ya. Lanjut, saya lanjut dulu ya, nanti kita sekalian. Silakan, Bun. Terima kasih atas kesempatannya. Saya jawab dulu dari pertanyaan yang pertama. Menurut saya musik sangatlah penting. Karena saya juga pribadi emang terinspirasinya juga rata-rata dari musik. Jadi kalau saya dengerin lagu, biasanya saya udah kepikiran apa yang mau saya gerakan. Misalnya saya terangsang dari lagu-lagu, dari musik-musik, dari apapun yang saya dengar, biasanya dari situ. Kemudian untuk pertanyaannya Mas D, identitas tari itu memang penting. Tapi saya sendiri dari karya saya itu belum memiliki identitas gerakan dalam tarian saya. Akan tetapi salah satu identitas gerak saya itu sebenarnya dari bagaimana sang pemeran utamanya tersebut menyuarakan kegelisahan dia dan sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, saya melakukan struktur terlebih dahulu, baru gerakan. Dari situ saya membuat alurnya dulu, baru saya membuat gerakan-gerakan. Sekian dari saya. Nih, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan kadek Kalunyata. Musik itu menurut saya penting. Dari musik kita bisa memberikan suasana atau feel dalam karya itu. Contoh tadi karya saya bermain itu kan menyenangkan, musiknya, temponya tak sama menurut saya. Ya, pertanyaan dari kedua dari Mas.
identitas gerak itu menurut saya sangat penting. Kenapa begitu? Karena dari gerak itu kita bisa menonjolkan bahwa ini yang saya buat dan ini yang saya tata dengan konsep gitu. Seperti saya tadi mengangkat pelan dempleng, otomatis identitas geraknya itu mendempleng. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Di sini saya melakukan, jujur di sini saya melakukan gerakan dulu, visualisasi baru yang mereka rekal tutorial gini itu gitu. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tentang yaitu originalitas karya. Menurut kami di sini originalitas karya itu penting. Di sini kami menggunakan gerak-gerak babi sebagai ciri khas dari karya kami. Selain itu kami juga menggunakan gerak-gerak baru seperti sekarang kan sedang viral gerak-gerak TikTok itu. Jadi kita terinspirasi dari gerak TikTok tersebut dan membawakan dan kita kembangkan lagi dan dimasukkan ke dalam karya ini. Selanjutnya itu seberapa pentingnya musik menurut kami. Musik itu sebagai pendukung utama dalam sebuah karya tari. Jadi musik itu sangatlah penting dalam sebuah karya tari. Lalu struktur. Di sini kami berproses membuat struktur terlebih dahulu, struktur yang dimana kita menyusun alur terlebih dahulu, baru kita konsultasi ke komposer, pada komposer, begini alurnya, lalu baru kita tuangkan ke dalam gerak. Sekian. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya juga punya jawaban sedikit. Jadi saya menengahi ya, kalau setuju, kalau enggak apa-apa. Jadi kalau pandangan saya terhadap pertanyaan tadi, pertama masalah orisinal. Orisinal itu tidak jauh dari namanya identitas. Identitas itu ada dua. Satu, identitas karya yang kita buat. Yang kedua, identitas diri kita terhadap karya kita. Jadi kalau identitas karya itu apa ide yang kita dapatkan tidak lepas dari hanya sekitar itu. Cuman kalau identitas diri kita itu tidak bisa dibandingkan dalam satu karya. Misalnya adik-adik buat karya A ini tadi, saat besok kalian buat karya B, kalau masih ada bau-bau karya yang ini kan itu masih dalam satu rangsang, satu model. Harus buat dengan ide yang lain lagi, dengan pola garak yang berbeda, struktur yang berbeda, harusnya tidak ada mendekati. Tapi kalau bisa kalian visualnya berbeda, tapi rasanya satu gitu. Ya itulah disebut identitas orisinal karya dalam diri kita sendiri. Terus orisinal itu cuman sayang orisinal itu tidak bisa disamakan. Saat misalnya adik-adik dengan Yidi dengan berempat ini, saya sudah pernah melakukan itu. Ya udah, itu orisinalnya si mereka gitu, tidak bisa dipaksakan untuk bahwa ini tidak orisinal karyanya, nggak bisa. Jadi misalnya saya pernah menarik A dan saya belum bisa mencapai B, karya saya belum bisa mencapai titik yang lebih tinggi, tapi yang menonton sudah punya tingkatan yang lebih tinggi, dia menonton karya yang lebih rendah, lebih bawah tingkatannya,
bagi yang penonton bahwa karya ini adalah karya sudah tidak orisinal mungkin. Cuman bagi yang pengkarya itu tetap disebut orisinal. Gitu. Jadi orisinal itu tergantung kepada diri kita sendiri untuk menyampaikan karya. Karena kita tidak pernah membuat gerak yang seperti itu, atau kita tidak pernah membuat karya semacam itu. Ya udah, itu orisinal bagi diri kita, tapi belum tentu bagi yang lainnya itu orisinal gitu. Karena tari itu selalu berkembang ya. Tidak lagi seperti matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Sampai kapanpun itu pasti 2, nggak mungkin. Tari itu berkembang. Jadi orisinal itu, ya saya bilang karya saya orisinal. Saya berkarya karya saya orisinal karena saya tumben membuat yang seperti ini dengan pola seperti ini, pola semuanya seperti ini. Tapi saat besoknya saya membuat yang seperti ini, ya itu tidak orisinal. Kalau kita, dan penonton pun melihat, oh ini karyanya bagus, orisinal bagi ya, karena yang penonton pun belum pernah membuat. Tapi tidak semua bisa disamakan gitu. Terus untuk masalah musik, sebenarnya musik kalau bisa, Bapak deh ya, kalau bisa musik itu bukan sebagai rangsang utama. Karena kita anak tari, kita harus bisa berdiri tanpa adanya musik. Jadi kita yang buat semuanya, struktur segala macam, musik masuk, ya musik hanya sebagai iringan penggalang dari karya kita. Hanya saja memang kita harus butuh, selama tradisi kita harus butuh waktu untuk membuat match antara tari dan musiknya. Tapi karya yang terlalu match dengan musik juga tidak bagus bagi saya loh ya. Jadi aksen semua diikuti, ya enggak juga. Semua dilepas juga enggak. Cari enaknya, cari pas enaknya kita gitu. Jadi kalau dibilang itu penting. Tapi kalau itu dibilang penting sekali, ya kalau bisa jangan. Kita anak tari, tanpa musik kita bisa buat gerak, jangan sampai seperti itu. Ya tanpa musik dulu kita masih bisa kok membuat gerak, kita masih bisa kok membuat dinamika supaya seperti itu. Jadi seandainya memang di dunia ini tidak ada orang musik, apakah tari tidak bisa berjalan? Ya enggak seperti itu pandangan Bapak ya. Jadi kalau bisa sama-sama jalan. Terus masalah struktur dari dia, setiap orang punya cara sendiri dalam berkarya. Ada yang dengan cara dia buat gerak dulu, terus dari gerak buat pasal dulu. Saya punya tabungan gerak, pasal A, pasal B, pasal C, pasal D, pasal sampai Z buat gerak. Tahu dah ada tinggal, ini kayak bagus di awal, dah taruh awal, bisa yang pasal nomor D kayak bagus di nomor 2, taruh gitu aja, tinggal nyari transisinya. Ada yang seperti itu, ada yang memang alur dibuat dulu, struktur dibuat dulu. Saya pengen pertama seperti ini, penari dari sana ke sini, dah di sini dia dulu ya buat gerak pakai 8, baru buat gerak. Ada yang seperti itu. Yang mana yang benar, yang mana yang salah nggak ada. Ya benar ya benar gitu. Semuanya benar. Kita punya cara masing-masing gitu. Cuman caranya kita melatih dengan cara berkarya. Jadi yang saya harapkan dari semua hadirin termasuk ini, teruslah berkarya. Kalau ada kesempatan silakan gitu. Jangan menunggu nanti udah PA nanti bisa berkarya, jangan. Kalau bisa dari sekarang gunakan waktu kalian, bulan hari 1 bulan sekali kan. Usah mengisi bulan depan atau 2 bulan lagi segala macam, dari sana siapkan. Mumpung kalian penari, gampang ya mahasiswa kan ya teman, kamu nariku ya, udah nari gitu. Jangan sampai menunggu semester akhir, karena semester akhir kalian cari pendukung lagi, terus ngurusin mereka segala macamnya. Ya kita butuh pengalaman untuk berkarya gitu. Cocok gak sih? Mungkin ada ini lagi? Atau ada yang kurang puas mungkin dari 3 orang tadi, silakan untuk menyanggah atau memberi masukan, memberi saran boleh. Kalau tidak, saya minta 3 penanya lagi dong. Atau udah, bagaimana? Lanjut, masih bisa lanjut. 2 lagi ya, biar 5 aja. Yang tadi masih bisa nggak, Kadek? Masih? Sip. Oh, udah sip. Gus D, sampun dia
sampun. Ya nanti kalau nggak ada yang kurang ini langsung tanyakan ke mereka aja ya. Habis ini gagal ya mereka boleh buat ilmu. Nah sekarang kita lanjut dong, 2 pertanyaan lagi gimana? Oke, dari Nana, Krisna, 1 lagi dong. Jojo, oh iya udah Jojo, silakan. Nana. Si. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai para koreografer yang menggunakan properti. Apakah properti yang digunakan harus severbal itu atau bisa kita tuangkan dalam bentuk gerak? Bagaimana cara mengolah properti tersebut? Itu. Lalu yang kedua mengenai musik tadi, kita sebagai saran aja, kita sebagai anak tari, musik itu memang sudah ada dalam diri kita. Kalau di pandangan saya, musik itu memang ada dalam diri kita. Namun sekarang tergantung kita untuk mengolahnya seperti apa. Itu saja dari saya. Selamat atas karyanya, sudah tampil dengan bagus. Saya apresiasi, teruslah berkarya dan menginspirasi. Terima kasih. Selamat malam adik-adik dan teman-teman di sini. Tiang Jojo dari semester 6. Teman-teman udah ada yang tahu. Nah, Tiang ingin bertanya terutama dari teman-teman semua mengenai kan karya tadi ya, Tiang apresiasi bagus, pencarian juga bagus. Nah, Tiang ingin bertanya sama teman-teman dan adik-adik mungkin ya. Nah, Tiang ingin bertanya apakah kedepannya atau masih ada jenjang lain kayak dibilang sama Bide, ada kesempatan untuk berkarya, apakah teman-teman bakalan tetap menggunakan ide konsep seperti ini dan dikembangkan kembali dengan bentuk, dengan jalan yang berbeda dan struktur yang berbeda? Saya ingin bertanya seperti itu kepada teman-teman mengenai apakah kalian akan mengembangkan kembali ide yang kalian gunakan saat ini. Itu aja. Terima kasih. Oke, sudah jelas ya. Ada 2 pertanyaan dari Nana, yaitu properti, seberapa jauh properti itu penting dalam memvisualkan sebuah karya. Terus bagaimana pengolahannya dan bagaimana kalian memilih properti itu sebagai simbol dalam karya kalian. Yang kedua dari Jojo mengenai ide yang sekarang ini telah muncul, apakah tetap digali lagi ke depannya atau kalian ingin mencari sesuatu yang baru lagi? Itu mungkin. Oke, terima kasih. Dorun, silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Kak Nana dulu ya, tentang seberapa penting properti dan mengapa menggunakan properti itu. Saya mengambil contoh dari karya yang tadi saya pentaskan. Di karya saya menggunakan 2 properti. Yang pertama ada simut dan kipas. Nah, kenapa saya menggunakan simut itu? Alasan saya menggunakan simut karena ini posisi di kamar, dan kedua kenapa saya menggunakan kipas. Nah, tentang penggunaan kipas ini pribadi dari saya karena saya belum terlalu bisa lepas dari tradisi, dan bagi saya masih lebih mudah membuat gerak-gerakan, terutama gerak-gerak transisi seperti tadi itu menggunakan kipas itu, karena penarian ada cowok-cowok karena biar sama gitu. Makanya menurut saya kayaknya kipas saja pakai biar tidak terlalu malah. Dan kemudian pertanyaan Pak Buju tentang apa jika diberi kesempatan sekali lagi untuk berkarya mungkin di tempat lain, apa saya akan menggunakan konsep ini dan dikembangkan atau tidak? Mungkin pribadi dari saya akan mencoba ide yang lebih baru lagi, karena menurut saya kalau saya terus masih ada waktu lagi menggunakan ide ini,
dan dikembangkan supaya saya tidak terlalu terfokuskan karena saya pribadi terlalu sering begitu. Saya sudah nyantol sama satu ide ini, saya terus fokus di sini. Di lain ide saya bisa di sana, saya agak kosong itu tidak mau masuk. Jadi saya akan mencoba dengan ide-ide yang baru untuk seterusnya dan mencoba dulu. Jadi sekarang habis. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, properti yang saya gunakan adalah lilin. Lilin tersebut itu menyimbolkan ambisi seorang wanita. Perlahan-lahan apinya itu mati padam. Akan tetapi koreknya tadi tidak membantu, jadi apinya nggak nyala. Sebenarnya itu simbol ambisi seorang wanita. Kemudian untuk pertanyaan kedua? Oh ya, untuk karya ini mungkin ide karya ini akan saya kembangkan lagi. Tapi untuk saat ini sih saya belum kepikiran, jadi tidak dulu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nana. Seberapa penting properti itu? Dari karya saya tadi tidak memakai properti karena saya masih bisa saya tuangkan dalam suatu gerak ataupun simbol. Di sana saya tidak memakai properti. Jika tidak kemungkinan juga saya memakai properti di gerakan pada selanjutnya. Dan untuk Kak Jojo, mungkin saat ini saya masih pengen menggali ide-ide baru lagi dan mengembangkan ide modern yang saat ini. Mungkin saat ini saya belum ingin mengembangkan konsep ide yang tadi saya tampilkan. Tidak kemungkinan juga bisa saya kemas lagi pada event-event isi acara gitu. Jadi yang bersifat urgent atau enggak secepatnya ingin ditampilkan mungkin bisa saya tambahkan lagi. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai perwakilan akan menjawab pertanyaan yang pertama tentang propertinya. Kami nggak kepikiran gimana caranya kalau nggak pakai properti. Karena kami juga baru berproses. Ya, saya tambahkan lagi, properti itu kami sebagai penunjang suasana juga, karena di sini kami mengambil tradisi yang dilaksanakan di sebuah pura. Jadi properti tersebut sebagai penunjang suasana untuk di pura, seperti itu. Dan untuk ide konsep kami untuk saat ini, mungkin kami hanya sampai di sini dulu untuk ide ini karena kami akan berpisah. Kami akan berpisah. Karena kita memang hanya Sebatas ini. Untuk kakak saja ide ini gitu. Mungkin belum tahu juga ya untuk kedepannya seperti apa, mungkin akan dikembangkan lagi atau bagaimana. Dan di sini tujuan kami hanya untuk memperkenalkan tradisi di suatu desa. Terima kasih. Jadi ke depan Jojo jadi celengnya. Pucet Pak, pucet.
Cek. Saya rasa sudah ya untuk obrolan kita pada malam hari ini. Dan di YouTube pun saya rasa tidak ada pertanyaan yang sangat membebani untuk kalian. Ini secara umum saja dan ini tidak usah kita jawab. Terima kasih untuk malam hari ini. Teruslah berkarya, jangan pernah takut berkarya. Karena saat kalian ingin menjadi seperti guru-guru kalian atau dosen-dosen di sini atau kakak-kakak kalian yang ada di sini, itu hanya waktu. Jadi saat sekarang kalian anak-anak SMKI misalnya masih berjalan, teman-teman di sini yang senior-senior kalian sudah berlari, kalian tidak akan bisa berlari pada saat di SMKI. Nanti kalau kalian udah punya pengalaman, tidak harus isi ya, udah punya pengalaman berkarya terus dan lain segala macam, nantilah saatnya kalian berlari. Dan untuk kita semua juga tetaplah berkarya. Cara berbicara itu tidak hanya bisa dilatih dengan cara kita ngobrol sama teman, tapi penting juga dengan dunia umum seperti ini. Jadi kalau kalian terlibat berbicara itu tidak salah. Itu hanya waktu. Tetap belajar untuk kita semua. Saya bersyukur kalian ada berani untuk berkarya di sini dan itu baik untuk kita. Mahasiswa juga yang masih aktif, saya harapkan untuk terus berkarya juga dimanapun ada eventnya. Kalau memang tidak ada event, kita lah yang buat event gitu. Yang penting kalian tetap bisa berkarya, tetap bisa berbicara. Karena kalau koreografer tanpa bicara kita kolok namanya. Ya, gitu. Kalau kita punya karya tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan, ya buat apa? Ini nggak baik. Nah. Oke, itu saja. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari 4 penyaji ini dalam hal berbicara, dalam hal karya, tutur kata atau apapun, termasuk saya pribadi, saya mewakili mereka untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, penyerahan piagam dari Prodi